Saudara kasih, selamat pagi. Terpujilah Tuhan yang memberi kita kehidupan dan kesehatan. Saya akan meneruskan renungan pagi yang singkat. Dan kali ini bagian kedua dari teks yang kita baca kemarin. Yaitu bahwa kemarin saya bicara mengenai tanda-tanda atau karakter yang wajib ada dalam kehidupan Kristen. Kali ini saya ingin menyampaikan tanda-tanda yang tidak boleh ada. Atau karakter yang harus hilang dalam kehidupan orang Kristen. Sekali lagi saya ingin membaca teks yang kemarin kita baca. Dari 1 Petrus pasal 3 mulai ayat 8. Dan akhirnya, hendaklah kamu semua seia sekata, seperasaan, mengasihi saudara-saudara, penyayang dan rendah hati. Dan janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan, atau caci maki dengan caci maki. Tapi sebaliknya hendaklah kamu memberkati, karena untuk itulah kamu dipanggil, yaitu untuk memperoleh berkat. Sebab siapa yang mau mencintai hidup dan mau melihat hari-hari baik, ia harus menjaga lidahnya terhadap yang jahat dan bibirnya terhadap ucapan-ucapan yang menipu. Ia harus menjauhi yang jahat dan melakukan yang baik. Ia harus mencari perdamaian dan berusaha mendapatkannya. Sebab mata Tuhan tertuju kepada orang-orang benar dan telinganya kepada permohonan mereka yang minta tolong. Tetapi wajah Tuhan menentang orang-orang yang berbuat jahat. Saudaraku yang kasih, sekali lagi tanda-tanda atau karakter yang tidak boleh ada dalam kehidupan Kristen. Karena kita sebagai orang Kristen tidak hidup sendiri. Kita hidup dalam suatu komunitas, dalam kebersamaan, dalam lingkup bahkan yang lebih luas sebagai masyarakat besar di negeri tercinta. Dan karena itu supaya kekristenan atau komunitas itu sehat, harmonis, manis, suasana yang kondusif, menyenangkan untuk semua pihak, maka sifat atau tanda atau karakter-karakter yang negatif ini harus hilang, harus dibuang dari hidup kita. Yang pertama, kita tidak boleh membalas dendam. Membalas dendam atas suatu perilaku yang melawan ketetapan Allah. Mengampuni adalah ketaatan kepada perintah Tuhan Allah yang berkata bahwa kalau kita membalas dendam itu artinya kita menyimpan kesalahan orang lain, tidak mau mengampuni dengan orang lain, tidak mau berdamai. Sedangkan Tuhan Yesus mengajar kita supaya kita rela mengampuni sesama. Seperti yang Dia ajarkan dalam doa Bapa kami, ampunilah segala kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Matius 6 ayat 14. Dan itu kalau kita rela mengampuni, saudaraku, maka dendam itu akan hilang dari hati kita. Karena dendam adalah akibat dari ketidakrelaan kita untuk mengampuni sesama. Dan bahkan kalau tidak mengampuni itu dipendam, makin lama makin membara, makin lama makin membesar, dendam kita makin menjadi-jadi. Dan akhirnya seringkali karena dendam, orang melakukan kebodohan. Kebodohan yang menyengsarakan orang lain, tapi juga sekaligus menyengsarakan diri kita. Yang kedua, kita harus menjaga lidah kita. Lidah kita itu anugerah dari Tuhan, sehingga kita bisa berkomunikasi secara verbal, berbicara, mengkomunikasikan bahkan ide-ide yang rumit dan sulit pun bisa dimengerti orang lain. Karena lidah kita bisa mengucapkan kata-kata yang benar dan baik. Sayangnya, kadangkala lidah kita juga dipakai untuk mengucapkan kata-kata yang buruk, memaki, menghina, memfitnah, hal-hal yang seperti itu. Karena itu kita tidak boleh melakukan atau memakai lidah kita untuk hal-hal yang buruk tersebut. Lihatlah perang, saudaraku, yang terjadi seperti yang sekarang heboh di Ukraina. Perang itu selalu dimulai dari ucapan-ucapan orang tertentu, dari ucapan para pemimpin yang kemudian membakar banyak orang. Dan terjadilah perang yang mengerikan. Bahkan kita sudah tahu sekarang bahwa perang di Ukraina yang non jauh di sana dampaknya mengglobal sampai ke daerah kita. Ada krisis BBM, ada krisis pangan dan seterusnya. Karena itu yang kedua yang harus absen dan tidak boleh ada dalam hidup kita adalah dendam. Memakai lidahnya untuk hal-hal yang buruk. Yang ketiga, menjauhi segala yang jahat. Karena kejahatan yang kita lakukan juga akan merusak sesama dan merusak diri kita. Inilah hal-hal yang harus hilang dari hidup Kristen. Jadi saudaraku, sebelumnya saya bilang ada tanda-tanda atau karakter yang wajib. Kali ini karakter yang tidak boleh ada. Supaya
hidup kita dalam kebersamaan sebagai komunitas, menikmati suasana damai, tentram, dan kondusif, sehingga kita semua hidup dalam damai dan sejahtera Tuhan. Kiranya Tuhan berkati kita, mari kita ingat supaya kita menjauhkan diri dari karakter yang jahat tersebut. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih kepadamu, berkati kami semua, supaya kami boleh hidup dalam komunitas besar, di mana kami membuang karakter atau sifat-sifat yang tidak baik. Tolonglah kami supaya kami tidak mendam. Tolonglah kami supaya tidak mengumbar kata-kata kami, bagikan racun yang mematikan sesama kami. Dan juga tolonglah kami supaya kami menjauhi segala kejahatan. Terpujilah namamu dan kami rindu. Hari ini Tuhan memimpin kami, menolong kami, untuk kami hidup berkarya, bekerja, melakukan tugas bagian kami, sebagaimana kami ada. Terpujilah namamu, terima kasih, mohon berkat Tuhan untuk negeri kami, untuk gereja Tuhan, untuk kami sekalian. Inilah doa kami dalam nama Yesus. Amin. Terima kasih saudaraku, selamat pagi.